Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Cahya Pramudia dengan NIM STI 2023033392. Di sini saya mau mempresentasikan review paper yang berjudul Developing an NLP Powered Chatbot Application for MSME Legal Literacy. Artinya mengembangkan aplikasi chatbot berbasis NLP untuk literasi hukum UMKM. Paper ini ditulis oleh Syarif Hidayatullah, Lilianti Asri Utami, dan Hilda Rahmi, dan mendapatkan poin akreditasi Sinta 2. Mari kita masuk ke pembahasannya. Di sini kita akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, yang nanti kita analisis permasalahannya dari 3 poin ini. Ada juga tujuan penelitian, subjek dan objek, dan metode yang digunakan. Dalam metode yang digunakan ini, nanti kita analisis metodologinya dan juga hasil utamanya pun kita analisis hasil dan pembahasannya. Kesimpulan penulis dari penulis dan kelebihan kekurangan yang saya tangkap. Kita mulai dari latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Seperti yang kita tahu, UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Namun, penulis mengidentifikasi ada satu masalah besar. UMKM sering tersandung masalah hukum. Entah itu soal perizinan, kontrak kerja, atau hak cipta. Mengapa ini terjadi? Mungkin karena mereka tidak mau, bukan karena mereka tidak mau taat hukum, tapi karena literasi mereka sangat rendah. Dan akses untuk berkonsultasi dengan pakar hukum itu sangat mahal serta sulit dijangkau. Celah inilah yang berusaha dijembatani oleh penulis melalui teknologi kecerdasan buatan. Berangkat dari masalah ketidakadaan akses tadi, penulis merumuskan satu pertanyaan utama. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah sistem yang bisa membantu UMKM memahami regulasi dasar? Solusi yang ditawarkan adalah sebuah aplikasi chatbot. Namun tantangannya adalah chatbot ini harus memenuhi 3 kriteria, yaitu harus cepat membalas layaknya mengobrol biasa, harus akurat karena informasi hukum tidak boleh menyesatkan, dan harus terjangkau alias bisa diakses secara gratis oleh pelaku UMKM sebagai ganti konsultasi berbayar. Pertanyaan inilah yang menjadi pondasi dari seluruh penelitian ini. Agar penelitian ini tidak melebar kemana-mana, penulis menetapkan batasan yang sangat jelas. Pertama, materi hukumnya dikhususkan untuk UMKM di Indonesia, bukan hukum perusahaan besar atau hukum internasional. Kedua, dari segi keamanan, chatbot ini tidak mencari jawaban acak di internet, melainkan menggunakan basis data yang sudah divalidasi ketat oleh pakar hukum agar terhindar dari hoax regulasi. Terakhir, secara teknis, aplikasi ini dibatasi pembangunannya menggunakan bahasa Python dengan framework Flash yang diintegrasikan dengan API NLP untuk memproses bahasa manusia. Dan dari rumusan dan batasan masalah tadi, tujuan akhir dari penelitian ini menjadi sangat jelas. Penulis ingin mendeliverikan sebuah produk nyata, yaitu UMK Med. Untuk membangunnya, mereka sengaja memilih metode RAD atau Rapid Application Development. Mengapa RAD? Karena metode ini sangat cepat dan melibatkan feedback dari UMKM secara langsung di setiap iterasinya. Jadi tujuan besarnya di sini bukan sekedar pamer bikin aplikasi AI canggih, tapi melainkan UMK Med ini benar-benar bisa dipakai untuk meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM di lapangan agar bisnis mereka lebih aman. Beralih ke slide ke-7 mengenai siapa dan apa yang diteliti. Penelitian ini sangat valid karena
partisipasinya, penggunaannya dilibatkan secara langsung dalam dua tahap. Pada tahap pertama atau perencanaan, penulis mewawancarai 21 praktisi UMKM dan 2 ahli hukum untuk benar-benar menggali apa yang mereka butuhkan. Kemudian, setelah aplikasinya jadi, tahap evaluasi dilakukan dengan menguji coba aplikasi tersebut kepada 24 responden untuk melihat tingkat kepuasannya. Dan untuk objek penelitiannya tentu saja adalah sistem yang dibangun itu sendiri, yaitu chatbot UMK Med. Metode yang digunakan masuk ke bagian terpenting, yaitu metode. Penulis tidak hanya pakai satu metode, melainkan menggabungkan dua ranah. Dari sisi software engineering, mereka pakai RID untuk memastikan siklus pembuatannya cepat dan tepat sasaran bagi UMKM. Sedangkan dari sisi kecerdasan buatannya, mereka menggunakan pendekatan NLP hibrida. Mengapa disebut hibrida? Karena mereka tidak serta-merta menyerahkan semuanya pada AI. Mereka menggunakan algoritma pencarian TF-IDF untuk menarik data pasti dari aturan hukum. Lalu melempar data tersebut ke otak utama, yaitu GPT-4o mini, agar bahasanya diolah lebih luas dan gampang dimengerti oleh manusia biasa. Setelah aplikasi UMK Med ini selesai dibangun, hasilnya sangat memuaskan di berbagai sisi pengujian. Pertama, dari uji fungsi sistem atau black box, tidak ditemukan error sama sekali. Tingkat keberhasilannya adalah 100%. Kedua, saat diuji ke UMKM langsung menggunakan kuesioner SUS, aplikasinya mendapatkan skor 71,98 yang masuk dalam kategori good atau mudah digunakan. Dan yang paling penting, saat jawaban AI ini dikoreksi oleh pakar hukum, tingkat relevansinya mencapai skor V1 86,4%. Artinya, jawaban dari chatbot ini sebagian besar sangat akurat dan sesuai dengan regulasi yang ada. Sebagai penutup dari bagian review artikel ini, penulis menarik kesimpulan yang sangat tegas. Tujuan awal mereka berhasil tercapai. Chatbot UMK Med yang digerakkan oleh AI dan NLP ini terbukti efektif menjadi solusi praktis sehari-hari. Pelaku UMKM kini tidak perlu lagi bingung untuk membayar mahal hanya untuk bertanya soal hukum dasar bisnis. Dengan sistem ini, mereka bisa mendapatkan jawaban yang cepat dan pastinya akurat, sehingga bisnis UMKM kita bisa naik kelas dengan perlindungan hukum yang lebih baik. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Di sini ada 3 kelebihan utama yang membuat paper ini layak diapresiasi. Pertama, pengujiannya tidak setengah-setengah. Mereka menguji fungsionalitas aplikasinya dengan black box, menguji kepuasan user dengan kuesioner SUS, menguji kecerdasan AI-nya dengan matriks V1 score, dan bahkan menguji kecepatan servernya dengan GT Matrix. Sangat kompresif. Kedua, mereka tidak pakai AI lawas. Mereka menggunakan model GPT-4o mini yang punya memori atau konteks yang sangat besar, hingga 128.000 token, sehingga sangat cocok untuk membaca dokumen hukum yang halamannya tebal-tebal. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, data hukumnya tidak diambil acak dari Google, tapi divalidasi langsung oleh pakar hukum sungguhan. Kita masuk ke kekurangan. Meskipun bagus, saya menemukan tiga celah atau kekurangan pada penelitian ini. Pertama, ini masalah klasik aplikasi AI, yaitu ketergantungan. Karena otaknya pakai API dari OpenAI, kalau OpenAI-nya gangguan atau harganya naik, aplikasi ini langsung terdampak.
Pengguna juga wajib punya internet yang super stabil. Kedua, cangkupan hukumnya masih sangat dasar. Kalau ada UMKM yang terkena kasus spesifik seperti pidana komersial, chatbot ini belum bisa menjawab. Ketiga, ini temuan yang menarik dari data mereka. Skor SUS-nya adalah atau kepuasan pengguna itu rentangnya sangat jauh. Ada yang kasih skor tinggi 97,5, tapi ada yang kasih skor jeblok yaitu 50. Ini artinya meskipun secara rata-rata aplikasinya bagus, buat bapak ibu UMKM yang literasi digitalnya rendah, aplikasi ini masih membingungkan. Sekarang kita masuk ke bagian analisis kritis. Secara umum, masalah yang diangkat penulis ini sangat tajam. Mereka sadar bahwa masalah UMKM itu sendiri bukan karena tidak ada hukum, tapi ada legal gap. Bahasa hukumnya terlalu kaku untuk dipahami, dan NLP adalah jembatan yang pas untuk itu. Namun, ada satu kritik tajam dari saya. Penulis terlewat pada masalah prompting gap. Coba bayangkan, pedagang UMKM yang awam hukumnya disodori kotak chat kosong. Mereka seringkali bingung harus mulai bertanya dari mana atau pakai istilah apa. Kalau mereka salah ketik konteks, chatbotnya beresiko memberikan nasihat hukum yang salah. Seharusnya untuk target pasar UMKM, aplikasi ini tidak boleh hanya berupa chat teks kosong, tapi harus didukung antarmuka terstruktur seperti menu pilihan kasus atau template pertanyaan. Mari kita bedah metodologinya. Pemilihan RID menurut saya sudah sangat tepat karena siklusnya cepat. Penggunaannya batas skor atau threshold 0,3 pada TF IDF juga membuktikan penulis memikirkan cara memisah data pasti dengan opini AI. Tapi di titik ini, letak kritik terbesar saya adalah menggunakan TF-IDF. Itu kan sebuah algoritma yang lawas, yang cuma mencocokkan kata. Untuk ranah hukum itu sangat beresiko. Hukum itu soal tafsir dan makna, bukan sekedar kata. Kalau UMKM pakai bahasa gaul atau typo, TF-IDF akan gagal total menemukannya karena hurufnya tidak sama persis. Menurut saya, pendekatan ini terkesan seperti langkah mundur. Di era AI modern ini, arsitekturnya seharusnya sudah memakai vector embeddings atau di mana AI bisa mencari dokumen hukum berdasarkan makna dan konteks pertanyaannya, bukan berdasarkan ejaan perkataannya. Tibalah kita di slide analisis yang terakhir, yaitu membahas hasil evaluasi. Dari sisi kecepatan teknis, saya harus mengapresiasi waktu muat 2,1 detik di GTmetrix. Ini membuktikan bahwa kombinasi Python dan Flash itu sangat ringan dan cocok untuk perangkat UMKM. Tapi, mari kita lihat lebih krisis pada skor kepuasan pengguna. Di paper, penulis bangga dengan skor SUS 71,98 karena sudah melewati batas minimal yaitu 6,68. Tapi tunggu dulu, ini adalah aplikasi chatbot. Fungsinya cuman bertukar pesan teks, tidak ada navigasi menu yang rumit. Untuk ukuran aplikasi sederhana itu, skor 71,98 sebenarnya sangat-sangat pas-pasan. Artinya apa? Ini membuktikan bahwa desain UX-nya, user experience mereka masih menyisakan kebingungan atau gesekan bagi para pengguna awam.
Seharusnya untuk aplikasi tanpa navigasi kompleks seperti ini, skor SUS-nya itu bisa dengan mudah menyentuh angka 80 ke atas jika antarmukanya benar-benar dirancang untuk manusia, bukan sekedar mesin. Sebagai penutup, seluruh analisis ini berdasarkan sebagai penutup, seluruh analisis ini membawa kita pada satu pengingat penting. Secanggih apapun metode AI atau bahasa pemrograman yang kita buat, pada akhirnya itu sebuah alat. Teknologi yang baik bukanlah teknologi yang sekedar rumit secara matematis, melainkan teknologi yang benar-benar bisa turun ke lapangan, menyelesaikan masalah nyata, dan membantu manusia dalam hal ini. Membantu Bapak Ibu UMKM agar usaha mereka aman dan berkembang. Saya berterima kasih kepada pembuat paper tersebut, yaitu Syarif Hidayatullah, Ayani Asri Utami, dan Hilda Rahmi. Sekian review paper dari saya, Niko Cahya Pramudia. Teknologi yang baik adalah teknologi yang membantu manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.